Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan tentang cardiovascular emergency management di rural area. Kita fokuskan ke pre-hospital acute coronary syndrome di referral networking kami. Sebagai pendahuluan, angka kematian karena kardiovaskuler di dunia menurut WHO sebesar 9,4 juta, menggambarkan bahwa sekitar 31% dari seluruh kematian, cukup besar ya. Sedangkan emergensi kardiovaskuler ada 5 yang terbesar, itu adalah angina pectoris, kemudian acute MI, aortic dissection, congestive heart failure, dan cardiogenic shock. Sekilas tentang ACS, ACS itu kita bagi 2 saja, jadi yang ada yang STEMI dan non-STEMI. STEMI ciri khasnya adalah dapatkan elevasi, dan kalau non-STEMI non-elevasi, biasanya depresi. Kemudian ini grafik tentang mortality reduction yang kami ambil, meskipun ini lama, tahun 2005, tapi ini adalah filosofi dari penanganan pasien-pasien dengan STEMI ya. Nah, kenapa kok ada HAM, apa artinya D, C, A, B ini ya. Jadi artinya begini, intinya sel kita akan bisa dikembalikan hidup dari stunting menjadi hidup lagi. Waktunya itu sebetulnya hanya kurang dari 3 jam lah ya. Dia bisa mencapai 100% ya kematian selnya bila di menit-menit pertama. Jadi STEMI jam 1, dia direperfusi setengah 2, ya pasti 100% ya. Batasnya ini yang mengerikan ini adalah ini, tajam sekali. Setelah jam kedua, jam ketiga, menuju jam keempat, penurunannya itu sangat tajam. Jadi turunnya bukan landai seperti ini ya. Jadi yang paling krusial adalah menentukan kalau kita kena STEMI, ini mau reperfusi bagaimana, mau dilitik atau mau di primary. Jarak ke litik berapa, jarak primary berapa, ini sangat menentukan. Misalkan sama-sama di primary, dia mampu di jam pertama, litik di jam pertama, sama-sama di jam pertama, hasilnya sama. Tapi kita harus ketahui bahwa untuk litik kita cukup 10 menit sudah beres, tapi untuk primary mungkin kita persiapan 30 menit itu paling cepat, bisa-bisa sampai 1 jam. Di sini yang perlu pertimbangan, sangat dipertimbangkan untuk para DPJP saat berjaga ataupun teman-teman yang di rural area, di puskesmas atau di daerah yang akan mengirimkan pasien dengan STEMI. Ini grafik ini adalah paling penting ini. Kalau dia datang di jam ke-5 sampai jam ke-12, itu jelas bukan litik, pilihannya pasti adalah primary. Dan tidak perlu tergesa-gesa, karena hasilnya itu ya cuman ya splitnya sedikit sekali setelah jam ke-4 ini, landai sekali. Jadi jam pertama, jam ketiga paling penting harus segera. Itu menentukan hasil dari survival rate-nya. Bagaimana tentang guideline sekarang? Guideline harus ada. Misalkan primary PCI harus tersedia 24 jam 7 hari. SK kita sudah. Kemudian network. Tulungagung sudah bikin network sejak tahun 2016 ya. Bagaimana dengan EMS-nya, ICU-nya, dan lain. Kita update terus ilmu-ilmu dan protokol, kita perbaiki terus. Tentang ambulans tim, trainingnya ini terserah di bagian EMS, kita sedang update terus tentang STEMI karena mereka tidak mengurusi hanya STEMI saja, ada trauma, ada penyakit dan lain-lainnya. Bagaimana dengan SDM-nya? Epidemiologis kita ada 5, EM ada 2, GP trainer ada 5, kemudian nurse train, cat lab, ICU dan lain-lain sudah lengkap, driver train, ambulan juga sudah punya pelatihan-pelatihan di puskesmas dan rumah sakit di sekitar SK juga sudah. Kemudian apa saja yang ditrainingkan rata-rata ya ini semua kita trainingkan rutin ya, ada kalendernya setiap tahun. Kemudian kita fokus bagaimana maksimum target time ya, dari 0 sampai 24 jam, apa saja yang sangat penting ya berdasarkan kata-kata di sebelah ini ya. Jadi kalau kita sudah diagnosis STEMI, kita tentukan ya, kan jelas harus direperfusi.
Untuk jenis apa reperfusinya tergantung, ada rumah sakit yang punya cath lab enggak, bisa dicapai enggak kurang dari 120 menit atau lebih. Kalau cath lab itu lebih dari 120 menit, sebaiknya pakai lytic strategi. Ya, dilakukan lytic, setelah itu langsung ditransfer ke rumah sakit yang punya sarana kateterisasi jantung untuk menentukan ya apakah berhasil apa tidak. Kalau tidak berhasil ya kita lakukan rescue PCI ya. Kemudian kalau cath lab itu bisa ditempuh dalam waktu 1 jam, sebaiknya ditransfer aja ke rumah sakit yang ada sarana PCI-nya ya. Yang penting diketahui dari grafik ini adalah kita sering salah tangkap bahwa yang dimaksud 0 ke 90 itu bukan saat masuk UGD kemudian 90 menit kemudian by crossing, itu betul kalau masuk dari UGD. Tapi kalau pasien itu kiriman itu harus dipertimbangkan. Misalkan dari Trenggalek ke SK butuh waktu berapa menit? 30 menit. Berarti sisa kita tinggal 60 menit untuk ngejar bayar crossingnya. Saya rasa itu yang harus diketahui. Sedang kalau lytic itu lebih simpel, 10 menit cukup. Jadi hati-hati menentukan lytic dan reperfusi secara invasif, ya sangat harus hati-hati. Bagaimana dengan manajemen non-STEMI? Non-STEMI 2020 perbaikannya adalah sekarang hanya harus diselektif, ya, jangan non-selektif. Kalau tidak diselektif itu hasilnya tidak bermakna, tapi kalau diselektif itu lebih bermakna. Apa selektifnya? Dia termasuk very high risk dengan kriteria di bawah ini, atau high risk. Kalau very high risk, dia harus diintervensi kurang dari 2 jam juga sudah harus dilakukan tindakan. Kalau termasuk kelompok high risk, dia boleh agak longgar dikit, kurang dari 24 jam. Tapi kalau low risk itu nggak perlu. Jadi harus dilakukan tindakan lain, misalnya CT angio dulu dan sebagainya. Bagaimana dengan di Rumah Sakit Dr. SK ada ya semacam studi kecil ya dengan data yang masih belum halus ya. Ini sejarahnya SK punya Instagram, ini program kita yang menang di tingkat nasional. Kita membuat instalasi gawat darurat yang modern misalnya ya. Kemudian 2015 membentuk PSG, Public Safety Center ya. 2016 barulah program SKA kita jalan, namanya Laskar, layanan sindrom koroner akut yang terintegrasi diperkuat oleh SK Bupati melewati program kakak-kakak sebelumnya yaitu Instagram dan PSG. Kemudian kita lakukan kegiatan ilmiah macam proptorsi dan lain-lain. 2017, 2018 ada penghargaan-penghargaan, 2019 juga dapat dan seterusnya. Tentang STEMI transfer protokolnya itu misalnya kapan, sebaiknya distabilkan dulu baru ini yang penting seperti tadi sudah dibilang, mau ke sarana yang ada PCI-nya atau tidak. Kalau mau dikirim ke hospital yang punya sarana primary PCI harus diinfokan ke keluarganya dan lain-lain sudah setuju, SEP-nya BPJ sudah beres, sehingga waktu dikirim kru cath lab sudah datang, pasien datang, sehingga motong waktu, sehingga 60 menit sisa waktu sudah bisa dikejar untuk wire crossing setelah pasien turun dari ambulan masuk ke UGD. Ini protokol formulir-formulirnya, ini obat-obat yang dilakukan di puskesmas misalnya, kemudian ada formulir yang harus diisi. Ini SK yang sudah dibuat tahun 2016 dari Bupati. Ini wilayah-wilayah yang pernah kirim pasien emergensi khususnya ACS ke SK, baik non-STEMI atau STEMI, ada yang lytic field, ada yang dari Nganjuk, Madiun, ada Pacitan, Galek, Blitar, Kediri, dan seterusnya. Jadi ACS kita di rumah sakit kita
kita buat dengan Bupati, ada tim pre-hospitalnya terdiri dari ini ya. Kemudian hospitalnya terdiri dari ini. Ini gambar-gambar dari PSC kita, ini yang mengendalikan, ya, ada call taker, ada dispatcher, ada commander. Commander adalah GP yang sudah terlatih untuk menerima apa aja dan mengawal pasien dari tempat asal sampai masuk ke UGD kita ya. Ini modified dari ACS guideline ISC 2017, kita modifikasi kan kita tidak bisa nyuntung. Jadi kalau ada pasien chest pain, calling aja nomor ini, kemudian diverifikasi. Kalau suspek ACS ya, dia harus cari sarana EKG di puskesmas yang paling dekat. Sebelumnya di puskesmas tersebut akan di loading nitrat asitosal, pasang IV line. Kemudian kalau ECG-nya menunjukkan elevasi atau depresi, jadi STEMI atau non-STEMI high risk, segera dikirim. Dia harus calling dulu ya untuk menyiapkan jenis tindakan apa saja. Kalau STEMI otomatis cath lab akan diaktifkan sehingga kru cath lab datang, ambulan datang, langsung dikerjakan. Kalau low risk, ya dia kita suruh observasi dulu ke semacam chest pain unit di tempatnya masing-masing, kaki serial, troponin tidak perlu. Kalau tetap normal, yakin low risk, suruh kontrol ke poliklinik untuk dilakukan CT angio atau treadmill dan sebagainya. Bagaimana hasil-hasilnya? Jadi 2016 kita masih 80, ini bukan karena kecil, tapi karena memang awareness dari penduduk Tulungagung belum. Setelah kita didik, kita Bluetooth networking, tembus sampai angka 500 STEMI-nya ya. Sedangkan di Indonesia menurut Menkes ya masih kecil ya 1,5%. Yang besar mortality-nya malah CVA 12,9%. Mungkin data ini kalau kita punya seluruh Indonesia sudah punya data seperti kita, ini akan tinggi menurut saya ya. Ini profil dari emergensi di UGD kita dari seluruh KSM, ada 14 KSM, termasuk tinggi. Yang pertama tetap ACS, yang kedua akut langudin, ketiga aritmia, beradi maupun tagi dan shocknya. Ini penyakit dalam, ini kemudian neurologi yang cukup tinggi, kardio cukup menonjol. Ini bagaimana distribusi pasien STEMI yang datang? Yang langsung datang ke SK itu 45,4%, sedangkan yang kiriman lewat PSC atau langsung kiriman dari puskesmas dan Blitar, Galek dan lain-lain itu 54,6%. Dengan distribusi seperti ini, misalnya Blitar, Galek itu cukup besar, Kediri yang kecil, yang dari lain-lain, ada Caruban, Ponorogo, Tuban, Pacitan dan sebagainya. Terbesar tetap Tulungagung dan sekitarnya. Problem apa saja yang buat delay? Yang terbanyak 73% adalah ini, ya, pendidikan, ya, misalnya usia lanjut dikasih teknologi canggih ya susah, panic button ya kan, operasional gimana, telepon dengan dia bingung ya. Awareness, apakah saya penyakit jantung, apakah serangan jantung, masih keroan dulu, besar sekali, sehingga lead onset cukup besar. Terus bagaimana dengan di daerah puskesmas sendiri, sistemnya ya, sistem di sana belum terkoneksi dengan baik ya di antar rumah sakit. Yang kecil, tipe C, tipe D, itu belum terintegrasi dengan EMS kita, sehingga komunikasi sering terputus. Sudah dikirim, oh belum, dan lain-lain, masih sangat menghambat. Ya. Bagaimana dengan di EM sendiri, di Red Zone, masih banyak juga, masih registrasi, masalah asuransi, SEP, KIE pasien, menolak reperfusi, menolak itu, dan lain-lain. Kondisi pasiennya sendiri, decision dari kardiologis yang simpang siur, antara kardiolog A, B, C, D yang berbeda-beda, kondisi pasien yang saat direperfusi juga memburuk dan sebagainya. Ini perlu penyelesaian dengan suatu regulasi. Bagaimana dengan timnya sendiri? Kita terus terang masih minimal sekali, cath lab cuma 1. Kemudian yang certified untuk melakukan tindakan hanya 3. Kalau
724 sangat kelelahan. Jadi perlu juga penanganan lebih lanjut. Nah, bagaimana hasil-hasilnya? Tadi sudah disebut 2016 di bawah 100, 2019 tembus di angka 500. Asibel aminnya pun juga meningkat. Bagaimana dengan reperfusi strateginya dari STEMI antara yang direperfusi dan non? Yang direperfusi tetap lebih banyak dari tahun 2016 sampai 2019 ya. Yang tidak direperfusi nggak begitu banyak. Kemudian apa alasan tidak direperfusi? Terbanyak tetap adalah late onset ya. Terbanyak problem utama adalah late onset dari pasien awareness dari fase 1, bisa juga dari UGD dan cath lab-nya sendiri. Terus kemudian bagaimana dalam mode reperfusi strategi dari STEMI, kasus-kasus STEMI, yang biru ini STEMI, yang orange ada yang dikritik, ya, yang abu-abu di PCI. 2016 yang PCI cuma 31 dari 212. 2019 beda lagi ya, dari 518 case, angka primary kita 229, litiknya 120. Simptomnya ini masih perlu bicara, perlu gali data, kenapa kok sampai 2017 lebih bagus daripada 2019 ya, molor ya. Ini juga epidemic time-nya, makin banyak case makin molor. Ada data-data yang harus dibenahi, dikaji lebih dalam lagi bagaimana memasukkan data-data tersebut. Kemudian door to needle sama, ini kemajuannya sedikit banget. Di mana ini? Padahal perasaan kita sih cepat-cepat aja, tapi bisa sampai ini. Mungkin ada beberapa pasien yang merusak data ini. Ada yang 2 hari baru terdiagnosa, dimasukkan sehingga menjadi merusak data ini. Sama dengan ini ya. Jadi kajian data kita masih kurang ngeruncing kapan dimasukkan, kapan enggak. Kemudian STEMI case based on duration symptom onset saat masuk ini tahun 2016 yang kurang dari 12 jam itu hanya 81, terus naik terus ya, kurang dari 12 jam lebih tinggi daripada lebih dari 12 jam. Jadi intinya awareness pasien sudah, network sudah mulai terasa dengan ini grafik ini. Ada awareness dari masyarakat dan pembentukan network penanganan ACS itu menghasilkan grafik seperti ini. Mortality ini juga perlu pengkajian lebih dalam lagi. Kenapa non STEMI naik? Yang tadinya turun, sehingga perlu data lanjutan. Kemudian tentang mortality STEMI berdasarkan strategi reperfusi antara litik, primary, dan tidak. Yang tidak ya otomatis lebih tinggi, dan ternyata yang primary PCI mortality-nya lebih rendah. Philips yang 2017 rasional, yang ini mulai nggak rasional ya. Ini rasional. 2018 kok aneh 3355. Ini juga perlu kajian data-data dikaji lagi. Misalnya STEMI inferior Philips 4 beda dengan STEMI anterior Philips 4. Lebih banyak yang selamat yang inferior ya. Yang Philips 4-nya shock cardiogenic edema paru, STEMI anterior lebih sulit diselamatkan di ISKA ya. Kemudian efek pandemi COVID bagaimana? Wah, turun sampai 83,4% ya. Bahkan bulan Mei itu angkanya kurang dari 10 pasien STEMI masuk. Terus lama-lama dia naik. Sekarang bulan apa? November ya. Jadi 3 bulan terakhir itu sudah kembali ke sini, yaitu 50-an lah per bulan. Jadi 500-an lebih per tahun sudah kembali. Dan kita tetap lakukan primary PCI meskipun di era COVID. Ya. Tapi pertama kali COVID kita kurangi, lebih banyak ke arah litik, semuanya dilitik, hanya sedikit sekali yang dilakukan primary PCI. Ya. 2019 mulai bergeser, akhirnya mungkin data-data yang terakhir 3 bulan terakhir akan kembali seperti dulu, lebih banyak primary daripada litik. Saya rasa itu
penyampaian dari kami jadi fokus ke suatu pre-hospital management di rural area. Sekali lagi yang paling penting adalah kecepatan mereperfusi dari simptom. Golden period-nya adalah kurang dari 3 jam, sama dengan pasien stroke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.